Dijadikan oleh umat Nabi Muhammad. Inilah yang paling besar kali anugerah Allah selama kita ini. Dijadikan umat Nabi Muhammad. Karena harus saja Allah menjadikan umat-umat Nabi yang lain. Tapi tidak. Nyatanya kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Itu para Nabi itu. Termasuk Nabi Ibrahim juga. Kalau boleh aku minta, mau aku umat Nabi Muhammad itu menjadi rasul aja. Tentang-tentang gitu ya. Kenapa? Kelebihan luar biasa Nabi Muhammad ini. Nah, kebanyakan orang sudah dijadikan umat Nabi Muhammad enggak syukur pula. Supaya ibadah kita dilipat gandakan, luar biasa. Bahkan ada bulan istimewa sama kita, bulan Ramadan ya. Estaporanya pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang ketiga, percaya pada sekian kitab yang turun dari langit, adalah itu dengan tafsir 4 kitab tersebut satu-satunya di bawah ini dengan nama-nama nabinya. Adapun yang yaitu dengan ijmal saja dan aturan suhuf, inilah yang muktamad. Nah, gitu ya. Taurat bagi Nabi Musa alaihissalam, Zabur bagi Nabi Daud alaihissalam, Injil bagi Nabi Isa alaihissalam, Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Inilah kitab yang besar ya. Nah, yang lainnya merupakan suhuf-suhuf ya. 60 suhuf bagi Nabi Sis alaihissalam, 30 suhuf bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 suhuf bagi Nabi Musa sebelum Taurat alaihissalam. Jadi jumlahnya berapa semuanya? 104 ya, ya kan? 60, 30, 90, 100. Tambah Taurat, Zabur, Injil, Quran 104. Ini semua kitab ini wajib iman. Tapi hukumnya sudah masuk, nggak dipakai. Coba wajib iman aja. Karena sudah terkumpul dalam Al-Quran. Itu semuanya ya. Jadi 103 mansuh hukumnya yang wajib iman. Nah, karena sudah terkumpul dalam Al-Quran. Seluruh isi kitab itu. Jadi berarti kalau sudah kita baca Al-Quran, sudah kita bacalah kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran itu semua ya. Dah. Perbedaan Nabi dan Rasul gimana sih? Rasul udah pasti Nabi, Nabi nggak Rasul. Jadi gini, untuk ini teori macam mana? Apakah kalau Rasul, apakah dia mendapatkan wahyu di kitab atau Nabi hanya untuk umat aja gitu? Bukan gitu. Kalau Rasul udah pasti dia menerima wahyu, ya bersifat pula dia sidik, tabligh, amanah, fatona, udah. Dia wajib menyampaikan. Nabi tidak. Dia mesti sampai. Maka Rasulullah itu kalau misalnya andaikan masih hidup sekarang, nggak bisa tidur Nabi. Dia nggak boleh diam. Kalau diam Nabi sunnah. Nah. Misalnya ada sesuatu Nabi diam, nah, berarti sunnah itu. Dia mesti tegak terus, salah-salah. Dia kalau masih hidup Rasul masa sekarang nggak bisa tidur lah dia. Gitu. Rasul mesti nyampaikan, wajib menyampaikan tiap umat. Maka kita ini syukur, alhamdulillah, inilah kita syukuri, kita dijadikan oleh umat Nabi Muhammad. Inilah yang paling besar kali anugerah Allah selama kita ini. Dijadikan umat Nabi Muhammad. Karena harus saja Allah menjadikan umat-umat Nabi yang lain. Tapi tidak. Nyatanya kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Itu para Nabi itu. Termasuk Nabi Ibrahim juga. Kalau boleh aku minta, mau aku umat Nabi Muhammad itu menjadi rasul aja. Tentang-tentang gitu ya. Kenapa? Kelebihan luar biasa Nabi Muhammad ini. Nah, kebanyakan orang sudah dijadikan umat Nabi Muhammad enggak syukur pula. Supaya ibadah kita dilipat gandakan, luar biasa. Bahkan ada bulan istimewa sama kita, bulan Ramadan ya. Estaporanya pahala. Dijadikan oleh umat Nabi Muhammad. Inilah yang paling besar kali anugerah Allah selama kita ini. Dijadikan umat Nabi Muhammad.
Karena harus saja Allah menjadikan umat-umat Nabi yang lain. Tapi tidak. Nyatanya kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Itu para Nabi itu. Termasuk Nabi Ibrahim pun juga. Kalau boleh aku minta, mau aku umat Nabi Muhammad, kita menjadi rasul aja. Tentang-tentang gitu ya. Kenapa? Kelebihan luar biasa Nabi Muhammad ini. Nah, kebanyakan orang sudah dijadikan umat Nabi Muhammad enggak syukur pula. Semua ibadah kita dilipat gandakan, luar biasa. Bahkan ada bulan istimewa sama kita, bulan Ramadan ya. Estaporanya pahala. Ini buat untuk umat Nabi Muhammad ini. Maka saya tanya sama Syari tadi, kok berapa tuh harganya Indodex tuh, Eri? Dia jawab tak terhingga deh. Entah apa tak terhingganya nggak tahu saya. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan kalau hadis Nabi memberi air minum kepada orang yang ngaji ini satu teguk aja kira haji dan umrah yang mabrur. Satu berapa juta itu? Kalau mau kira duit, kira pahalanya diharamkan masuk neraka. Tuh. Tapi jangan pula nanti malam Rabu buat bawa sekotak lah sebenarnya capek bang naruh di mana ya sana ya. Dan biar damai bagian dia dan yang lain lagi lah ya. Itu yang saya maksud tadi Ustaz. Ya udah kan saya jawab udah. Nggak apa-apa, kau bertanya tadi nah jawabannya sama aja. Diharamkan Allah Ta'ala masuk api neraka. Kalau haram masuk neraka kemana perginya? Surga. Nah, jadi kau mana? Mau dibayar dengan duit atau nanti aja sana? Sana. Sana. Kau nggak usah. Tapi dapat pahala sama dengan Sidaam. Ini hebat umat Nabi Muhammad luar biasa. Kalau jadikan pula aku macam Sidaam tuh. Dapat pahala kau sama dan dia. Apa-apanya. Nggak ngeluar duit, apa beli dapat. Doa kita aja Ustaz. Hah, tapi sidik deh, niatnya sidik ya. Bukan asal jadi aja. Sidik ini yang payah nyarinya nih. Rasul bersifat dengan sidik. Artinya benar, jangan dusta. Kita ini mana? Banyak dusta apa banyak benar ya? Ngakunya bagus lah gitu. Banyak dusta. Ini kok ditanya semuanya ngaji semuanya. Ngapa itu di mana? Ngaji lah ya kan, ngaji. Padahal ngaji masing-masing nih. Terserah masing-masing ukurlah di masing-masing. Ada yang niatnya ngaji untuk ilmu. Adanya kapan sempat ya. Ada orang ngaji kapan sempat? Ada. Daripada suntuk di rumah, ada juga. Ada. Daripada duduk di rumah, pergi ngaji lah duduk. Masing-masing lah niat. Nah, jadi yang mana kata Nabi tadi? Salaman aja dengan orang untuk ilmu. Makanya kita suruh salaman lah tetap semuanya nih. Diharamkan masuk neraka. Salaman aja. Jadi salaman kita nggak tahu yang mana si alternatif untuk ilmu nih. Nggak tahu kita, ya kan? Karena terkadang ya, saya bukan bilang Neri sama semuanya ini. Ngaji juga. Orang saya pun dulu gitu. Kau tengok juga mak saya kan, tengok juga kitab. Tapi kau ngira burung ya kan? Batok kelapa. Ya, dia bilang gini dia itu. Dia bilang kau jangan marah. Bilangan Neri itu Tak. Nah, saya tadi sempat dia ambil besok untung belum diambil orang kan. Kau ngaji kan juga gini. Saya dulu gitu juga. Kata guru saya pun, aku dulu gitu soal gitu ya. Nengok muka guru juga, tapi orang ada besok mau dikerjai ya, dengan ekosopi ya. Ada mau dikerjai buat kios tahap apa? Saya nulis juga kayak buat 3 sekian batang, ini ngerek bangunan ya siapa padahal. Ngaji kok dulu gitu. Nggak usah tak kemana-mana. Harus kerja apa? Ngajilah dulu, balik lagi. Aku dulu pun gitu gitu. Kenapa taruhannya? Aku nengok buka guru juga nih. Kata guru, kau jangan manjat sirih. Aku lagi manjat sirih lah. Orang dia jual sirih. Dah. Jadi nggak sama semuanya ini. Tapi kalau kita murni lillahi ta'ala untuk ilmu supaya dapat ilmu dan mau kita amalkan, itu kata Nabi ya. Untuk ilmu itu apa? Untuk diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Jangan keluar dari itu. Untuk ilmu itu diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Siapa diajarkan? Keluarga kita lah masing-masing ya. Maka rugilah orang tua yang punya anak tak diajarkan agama, nanti tuntut tuh, amanah itu. Nggak ada aja kan. Bukan ngajak kemana-mana, nggak usah. Untuk nuntut ilmu itu diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Sudah? Ya. Jadi seluruh kitab ini sudah mansuh hukumnya, kumpul dalam Al-Quran. Al-Quran itu lagi
30 juz itu, kalau disimpulkan isi Al-Quran itu apa sih? Al-Fatihah. Terkumpul dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itulah ya. Titik ba. Udah? Udah, usah jauh kalau sampai titik ba ya, pening kepala saya kan. Dari Bismillahirrahmanirrahim aja. Itu dikatakan Nabi, setiap pekerjaan yang kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberkahinya. Amalkan. Sepilih kali kok, nggak banyak ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kunci kontak kereta, mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak apa ya sih. Allah akan berkahinya. Berkahinya macam mana, Dian? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Alhamdulillah. Kecil aja amalnya, nggak sepilih yang kecil-kecil ini yang luar biasa insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Alhamdulillah. Berkah. Bukan keretanya, merek kereta yang ngirit, enggak, Allah Ta'ala mengiritkannya. Itu kayak bismillah. Kita diajarkan dari kecil dulu sama orang tua kita, mau makan, baca bismillah dulu. Itu edukasi sama orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim, mau makan aja. Paling hebat dari itu lagi banyak ya. Terutama nih udah terlanjur, udah istighfar aja banyak ya. Seharusnya masuk ke lampu baca bismillah. Itu yang paling penting. Itu maka dikatakan orang tua-tua dulu kalau ada anak yang bandel luar biasa, anak gak pakai bismillah itu. Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana diutamakan baca bismillah nih, suami apa istri? Nah, suami ya. Udah syukur, udah paham enak lah. Tapi ada juga yang bertanya sama saya, kalau masuk ke lambu itu yang paling penting baca bismillah. Ustaz, kami nggak pakai kelambu tuh. Apa pula jawabannya? Kalau ditanya jawab aja, salah dibetulkan. Kalau betul alhamdulillah gitu aja. Macam mana nih? Kalau nggak pakai kelambu? Masuk kamarnya banyak. Masuk kamar ya. Lama kali jawabnya. Saya mau cepat-cepat aja masuk kamar ya. Jangan sampai lupa. Kita mengharapkan anak yang soleh tapi doanya itu kan, yang patuh segala macam. Sebenarnya banyak doa kita situ. Nah, baca bismillah lah. Makanya kalau dapat istri yang soleh, yang ngerti, enak. Karena kalau kita nggak baca bismillah, dia yang bilang. Dia sudah juga baca bismillah, tapi lebih enak lagi ya. Tapi nggak usah kau bayangkan ya kan. Bang, baca bismillah dulu bang. Pegangnya pipi kau, baca bismillah dulu bang. Enak nggak? Itulah hebatnya Islam. Dek, baca yasin dulu boleh? Cari penyakit. Tentu jawabnya boleh lah ya kan. Tua-tua gimana Pak Ustaz? Nah, Yang udah tua-tua. ya sama lah. Jadi kalau udah tua nggak baca bismillah. Enggak, maksudnya enggak mungkin punya anak lagi gitu. Oh, jangan. Mundur break. Kalau soal anak itu urusan Allah Ta'ala. Nggak tahu kita ya. Tengok Rasul nikah sama Khadijah umur berapa Khadijah? 40. Beratur anaknya ya kan. Nabi Ibrahim. Jadi masalah anak ini urusan kita, urusan Allah Ta'ala. Tugas kita minta dengan syarat sudah kita laksanakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadilah itu benar di mana. Tapi semuanya Al-Quran, isi Al-Quran itu. Nah, makanya kalau orang anggap sepele ya sepele jadinya. Apalagi ilmu yang anggap sepele, udah parah lah kena. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja? Tadi katanya kalau kita berhubungan pada bismillah, setan ikut kan? Ikut. Bahaya. Nah itulah bahayanya. Dengar kan kata Ustaz Zulkarnain. Dengar kamu. Ini yang ngaji-ngaji itu satu-satu semua nih. Jadi setiap pertanyaan itu ilmu semua. Makanya saya bilang makin banyak kalian bertanya, makin banyak dapat ilmu. Nah, dengar kalau nih ya, kalau kita nggak punya bismillah, setan ikut.
Maka macam setan nak kelakuan itu. Lembar-lembaran gitu. Gitu aja lah, paling mudah memahaminya ya. Jadi kalau kita nggak baca bismillah, setan ikut. Nah sudah cara setannya dia kan. Macam mana caranya? Tengok YouTube katanya. Ya. Jadi syariatnya udah hilang. Pakai baca bismillahirrahmanirrahim. Udah? Gak ada pula kalian yang bertanya, macam mana Rasulullah berhubungan dengan istrinya? Gak ada pula nanya, nggak apa-apa lah. Dari saya nanya ya kan. Saya baca hadis Siti Aisyah itu, bukan Siti Aisyah Rijal ya. Apa Siti Aisyah? Sejak aku menjadi istri Rasul, tak pernah Rasulullah melihat akan paratku. Mengajar iya itu orang kita lah. Kau belum rumahnya pun kau tengok semua. Lampu dihidupi ya. Udah sampai situ aja. Nggak usah kau bayangkan. Nanti mandi wajib pula besok. Ayah. Itu kata Siti Aisyah. Sejak aku menjadi istri Rasul, tak pernah Rasul melihat akan paratku. Jadi macam mana? Orang itu satu selimut. Itu cara Nabi tidur satu selimut. Kalau kita selimutnya mana? Hah? Masing-masing bagi pakai selimut kalau namanya. Entah kemana-mana selimutnya bilang lah. Udah. Nah, cuman kita mesti ada modal kata Nabi cepat. Tiada sepaat melainkan tobat. Artinya nggak akan datang pertolongan itu melainkan kita ngaku salah. Ngaku salah lah udah. Ngaku salah apa enggak ini? Nah, sehingga astagfirullah. Salah laku ya Allah. Yang lalu-lalu itu nggak pakai bismillah ya kan. Bahkan ngidupin lagu dangdut pula lagi ya. Bawa joget setan tuh. Ikut sama-sama dia. Kalau nggak dikaji nggak kabar kita ya. Udah nggak usah ngayalkan. Pas itu aja renungkanlah masing-masing. Kalau udah tersalah yang lalu tuh tinggal taubat. Astagfirullah. Salahku ya Allah. Taubat sekarang. Kuasa atau merubahnya itu? Kuasa. Jadi nggak ada istilah terlambat dalam masalah agama ini ya. Ya Norman. Makanya kalau nggak paham gue tanya diam aja. Udah banyak hari salahku. Taubat lah. Bukan karena Allah benci. Nggak dikasih kita anak. Sayang kok. Pasti ada rahasianya. Apa sebabnya ini gitu. Allah meletakkan beban kepada kita itu yang pasti kita mampu mikulnya. Belum berebutnya belum. Apalagi anak itu amanah. Nah, itu pakai si Jalin, tapi nggak usah bilang sama dia ya. Dia sangat amanah tuh. Maka setelah hakikat tauhidnya, Allah sangat amanah. Berapa kata anaknya tuh? Nggak usah bilang sama dia berapa anaknya? 9. Percaya Allah sama 9. Tapi bahaya besar mah dia nanti tuh 9. Maka 9 itu nggak usah bilang sama dia. 9 tuh amanah tuh kan. Menjaga amanah wajib. Wajib. Nggak dijaga 9 itu berdosa. Nyesal kali pun aku ngaji nih kan. Gak usah. Gimana bahaya besar jatuhnya? Maka gue jangan kemana-mana. Menjaga anak tuh amanah. Menjaga amanah hukumnya apa? Wajib. Itulah arti wajib, dikerjakan waspada, tinggalkan berdosa. Nggak dijaga ya. Udah masuk iklan dulu ya, biar mudah ya. Saya dulu pun saya pikir hebat kali lah udah ya. Dulu masuk ke Masjid Agung dari maghrib sampai isya, taraweh sampai subuh baru pulang. Mulai yang berzikir segala macam lah. Sholat ini dikerjakan sampai subuh. Kenapa pergi ngaji itu? Ramadan itu pergi ngaji, jadi udah selesai ngaji udah tanya malam guru lah. Kemana kau Sul? Liburan barusan nih Masjid Agung ntar pikir. Oh, udah. Kau nggak punya anak kecil rupanya? Punya tuan. Masih dalam ayunan? Masih. Nah, dengar nih ya katanya. Nggak usah ngadep kiblat, nggak ada uduk, nggak pakai bacaan. Kalau pakai bacaan mesti bertajwid itu karena berdosa kan. Nah, jadi nggak ada uduk, nggak ngadep kiblat, nggak pakai bacaan. Cuman nidurkan dalam ayunan.
Kan nggak boleh baca begitu aja kan. Besaran itu pahalanya daripada kau ibadah sampai pagi itu. Enggak terkejut lah Pak. Kok gitu ya? Jaga mana wajib? Tidur. Nah. Kalau Ustaz Zulkarnain lebih hebat lagi, kalah kita semuanya ini. Maka kita termasuk saya pun enggak, dia yang ngamalkan. Bukanan lagi, istri sampai tidur Pak. Siapa yang buat ini? Tunjuk tangan. Malu pula eceknya ini. Hah? Oh pura-pura. Terus kau bilang diam aja tuh. Dari naik. Sampai tidur. Menjaga amanah hukumnya wajib, ya. Jadi ibadah wajib kita kerjakan itu tidak bisa diatasi oleh yang sunat. Nggak usah banggakan itu amalan-amalan sunat. Sebelum subuh, sunat subuh, sebelum subuh baca Al-Quran, sebelum duha lagi, banyak baca Al-Quran lagi ya kan, kan banyak kan. Nah dengan anak kecilnya, besaran itu pahalanya. Kenapa heran? Yang lalu biar berlalu nggak bisa ulang lagi. Sekarang kita tobat. Nah, cuman itulah payah ya mencari istri. Makanya dia kalau merasa kesunyian wajar aja lah ya. Karena kebanyakan istri nggak mau dia dikusuk sama suaminya. Mau. Laki-laki banyak yang bengkek ya. Kusilah dek. Kita di badan depan kepala abang minta di PJT. Perempuan nggak mau. Mau ngusuk udahlah nggak usah banget ya. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu ya, nanti kau tahu lah. Riba. Banyak laki-laki ini riba. Kok bisa riba bilang lah tanya. Musuhnya 5 menit. Ribanya berapa lama ya? Kayak nggak mau pompa. Nah kalau Ustaz Zulkarnain telah menangani ya. Saya pun bukan saya tengok ikut tidur, orang bilang sama saya luar biasa kan itu, sampai tidur. Sudah. Jadi gunakan Bismillahirrahmanirrahim itu ya, apa aja. Makanya perempuan ini pun kalau dia masak, nggak pernah masak nggak enak. Dan potong cabai semuanya lah, Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke kuali Bismillah, pakai Bismillah semuanya. Makannya jamin enak, pasti lagi. Orang Nabi yang bilang, udah sedikit cukup. Padahal makannya kalau menurut adatnya cuma untuk 4 orang, 6 orang cukup. Itu makanya dikatakan nasi berkah itu kan ya. Satu rumah makannya cukup, itu luar biasa. Jangan kita lalaikan itu. Jadi kalau kita tidak baca Bismillahirrahmanirrahim ketika masuk kamar atau masuk ke lambu, setan ikut. Makan nasi pun gitu, makan nasi kalau sudah setengah makan, setengah piring, baru teringat aku baru baca Bismillah. Bacalah Bismillah. Karena waktu kita baca Bismillah, kadang-kadang pengaruh makan itu luar biasa enaknya, nampak mata enak nih kan, lupa baca Bismillah. Nah, pertengahan jalan baca Bismillah. Bismillah wal awal wal akhir, baca gitu ya. Kenapa? Yang dimakan setan ini muntah dia balik, keluar balik. Kayak gitu ya. Nah, itulah rukun iman yang ketiga. Udah. Ambiyah, para nabi, 25 nabi. Wajib tahu. Fardu'ain kita ya, kalau nggak tahu berdosa. Adam, Idris, Nuh,
Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 25 nabi wajib tahu kita kan. Jadi kalau lahir anak laki-laki kok payah-payah kali cari nama sih. Ini orang surga semua nih. Sudah ya. Rukun iman yang keempat, percaya pada sekalian Rasul alaihissalam wassalam dengan tafsil, yaitu 25 yang di bawah ini, yaitu yang tersebut di dalam Quran. Adapun lain-lainnya, maka kata setengah ulama, yaitu sebilangan huruf Muhammad dengan jumlah akbar ada, dengan jumlah sangat besar. Berapa jumlah Nabi sama? 124.000 orang. Jumlah Nabi sama Rasul ini 124.000 orang. Yang jadi Rasul 313 orang. Yang fardu ain 25 orang. Kalau 313 nggak apa lah ya. Ya. Payah ngapalnya. Ini nggak 25 aja. Jadi hukum syar'i nggak ada yang berarti kok. Allah berikan hukumnya nggak berat. Cuman kita sedang enteng-enteng kan ini yang payahan. Yang 25 nabi ini maka fardu ain. Dari 25 nabi lah kita buat contoh. Itu bersama kita. Apa alasan kita untuk nggak ibadah? Apa alasan? Nggak ada dari 25 nabi ini. Kalau nabi-nabi ini nanti ditanya juga atau di sidang juga? Para nabi di sidang tetap juga. Nah, Sedang bertanggung jawab juga. iyalah bertanggung jawab. Itu makanya Nabi Yunus tuh kena tinggalkannya umat, belum ada perintah. Para rasul nggak boleh bergerak. Nah, kalau nggak ada perintah ditinggalkannya, maka ditelanikanlah dan Nabi Yunus tuh. Masukkan dalam perut ikan 40 hari lamanya ya kan. Kenapa dari kelas apa dibacanya? Nah, kita ambil hikmah sana. Itu yang dibaca dalam perut ikan tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu aja dibaca. Sampai malaikat lah yang sama Allah Ta'ala. Ya Allah, keluarkan. Maka muntahlah dia, nggak tahan perut ikan tadinya. Nah, dengan zikir dibaca Nabi Yunus. Nabi Yusuf pun gitu, masuk penjara, baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apalah kita, kalau kita punya masalah atau sakit, bacalah itu. Nanti jangan pernah ditanya, udah kau baca? Udah, ada berapa lama? Adalah sekali saya baca. Gimana? Izin ini nama Nabi ini nama tahun naga Ustaz. Apanya? Nabi 25 orang ini. Ah. Hanya tahu namanya aja gitu. Atau ada lebih dari itu? Lebih lah, tuntut lebih lah. Kalau enggak, macam mana kita itibarnya? Kan ada orang nggak bisa ibadah malah aku banyak kali itu ya kan, ada kan? Ada kan? Nabi Adam berapa nih? 39 orang. Wah, aku miskin. Ada lebih miskin dari Nabi Isa. Nabi Isa nggak punya rumah. Dari gua ke gua, pakainya sepasang. Hartanya sisir satu. Itu Nabi Isa. Udah sisir satu pun, telah para Nabi rambutnya gondrong. Cuma nggak ada macam kita ini. Semua Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gondrong, nggak ada yang macam kita di pangkas-pangkas gini. Kalau itu bid'ah nih, bid'ah lah memang. Nah, cuman bid'ah itu bukan semuanya bid'ah dolalah. Nabi Isa pakai sisir satu lah untuk sisir rambut yang gondrong tadi. Itu pun diminta orang kasihnya. Ya Nabi Isa, kau bilang ini harta Allah Ta'ala punya, udah. Jadi mau apa? Mintalah sisir Allah Ta'ala punya tuh. Kasihnya. Nabi pun gitu, Nabi Muhammad kata orang apa tuh? Si angkasa namanya. Mintalah kalau kau bilang ini harta Allah Ta'ala, mintalah apa kesabaran kau tuh yang taruh Nabi sini. Dia ambil sentapnya gini, sampai berbirak nih Nabi. Nabi ketawa aja, nggak marah Nabi. Dan kau bikin saya ketunjangan kayak kan. Ya bilang dulu lah, mas tahu. Cobanya pelama Pak. Kau biar gak ditarik ini? Nah, ada. Itu semua 25 Nabi itu mengenai paruan kita untuk mengetahui kita kehidupan orang itu masing-masing itibar sama kita. Nggak ada alasan kita untuk nggak ibadah. Oh kaya, mana lebih hebat kaya Nabi Sulaiman lagi?
Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman itu mengambil waris dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu kayak nggak tanggung tuh. Kursinya pun kursi emas ya. Si Jal kursi apa Jal? Jangan ngantuk-ngantuk lah, tanya aja ngantuk. Kursi apa pakainya? Pakai kursi apa di kantor sana? Di kantor tuh pakai kursi apa? Kursinya? Kursi biasa. Kursi biasa aja ya. Belum sampai tingkat emas lagi ya. Belum sampai tingkat emas ya. Ini tak mana-mana begitu ini. Biar aja. Nah, Nabi Sulaiman emas. Bahkan ya. Jadi kata Nabi, semua para nabi masuk surga semua. Kecuali Nabi Sulaiman. Loh, nggak masuk? Masuk belakangan. Kenapa? Dia paling kaya. Belakang hisabnya lama ya. Semua sahabat masuk surga kecuali Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Dia yang paling kaya. Lama, belakangan masuknya. Itulah Abdurrahman bin Auf. Kalau kita baca sejarah ya Asbi, maka para nabi kita mesti tahu, sahabat kita mesti tahu. Abdurrahman bin Auf ini dia minta miskin, nggak bisa miskin ya. Dia berusaha macam mana supaya miskin, nggak bisa. Itu lewat siapa? Abdurrahman bin Auf. Gimana aku supaya miskin ya? Makin banyak hartanya ya. Udah. Kalian yang punya kurma, orang-orang Arab yang punya, mau mari semua biar aku beli, busuk-busuk lah gitu. Supaya miskin ya. Enggak lah sama dia. Udah sama dia yang busuk-busuk sama dia kan, duitnya banyak. Macam mana supaya aku miskin? Nah, biar habis lah kurma nggak ada yang beli kan. Ramai orang belinya. Tersakit wabah penyakit, obatnya kurma busuk. Tapi memang nggak bisa. Jadi nggak usah heran kita. Nggak usah sibuk yang kaya nggak bisa turun dia. Ya kalau miskin pun gitu, mau macam mana pun kalau miskin itu aja. Capek apa? Nah, kalau si Jani kaya aja nih, mau miskin nggak bisa dia nih. Kaya aja terus. Apakah kekayaannya itu dia didoakan sama Rasul atau ya atas ikhtiar dia? Nggak ada. Kita ini kita ngaji tauhid, kitab tauhid. Sama ada kita usaha atau tidak usaha, sama ada kita taat atau bajingan, rezeki tetap sama dikasih Allah Ta'ala. Bukan berarti itu enggak. Tetap dikasih. Kadarnya masing-masing dan waktunya masing-masing. Cuma nanti dipertanggungjawabkan. Nah, tanggung jawab ini yang berat nanti. Jadi bisa dia takut kaya tadi karena dia ilmu takut hisabnya. Hisab itu yang ngerinya. Tapi udah bilang Nabi tadi, semua rasul masuk surga kecuali Nabi Sulaiman. Nggak masuk, Rasulullah masuk belakangan. Habis semua Nabi masuk baru dia. Kena hartanya itulah dihisab. Itu hartanya didapatnya dengan cara halal, dikeluarkan cara halal. Kalau enggak, hajarlah siksa aja. Nah, Abdurrahman bin Auf gitu. Mau minta miskin nggak bisa. Melimpah-limpah ruah hartanya. Itulah dia. Jadi apa yang takut hilangnya? Nah, itulah kalau kita pandang dari segi tauhid. Jadi kalau anak saya itu abangnya si PE 8 tahun berumah tangga nggak punya anak, apa? Normal. Berobat sana, berobat kemari. Nggak ada. Obat kau pergi ke umroh saya bilang. Sana banyak doa makbul, mintalah sama Allah Ta'ala sana. Kalau kau yang punya anak, pergilah dia. Pulang ke sana sudah beranak. Baru berjalan 2, hamil lagi istri aja. Nah, baru sibuk pula ya. Mana ini? Manusia itu gitu dikasih. Kita dikasih sibuk berobat sana berobat kali. Kemana saya punya anak? Nah, sekarang udah 2 anaknya, hamil lagi istrinya. Nah, cuma syariat tetap jalankan Pak Hanafi ya. Kalau mau nambah lagi cari yang lain, 1. Boleh kok. Baru bisa ngamalkan bismillah itu tadi. Kesempatannya. Lucu sekali satu ini. Tak mana-mana begini. Si Anang nggak ikutnya? Ikut lah. Oh ikut. Berani dia ya.
Ya bagus juga tuh. Jadi niatnya untuk itu ya Pak Nabi ya. Dulu aku nggak baca Bismillah. Ya. Baru istri yang baru bilang, hajab kada pada orang alim ini banyak kali bacaannya. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat dengan segala hal ihwalnya. Hari kiamat dengan segala hal ihwalnya, ya. Menguatkan halnya, ihwalnya. Hal apa aja masalah? Hal ihwalnya apa aja? Gitu ya. Percaya pada hari kiamat dengan segala hal ihwalnya. Apa yang terjadi di sana? Hal ihwalnya. Hari kiamat ini, kalau sebagian ulama dulu ceritakan sama kita, bahwasanya semua gunung-gunung, bintang-bintang belaga semuanya hancur-hancuran kan. Tapi yang lebih dari itu bukan gitu sebenarnya. Yang supaya jelas bisa kita lihat pun, blender. Ada blender di rumah. Semana hancurnya. Begitulah dunia di blender Allah Ta'ala. Cuman blender Allah Ta'ala. Besi pun hancur, apalagi konon badan awak. Awalnya tadi apa? Kejadian apa? Bukan. Apa hal kau sekarang? Nah, hal ihwalnya. Untuk ilmu kau nanya. Hal ihwal. Apa hal kau sekarang? Mengaji. Apa hal kau bekerja? Ihwalnya bekerja apa ini kerjanya? Hal ihwal semuanya itu maksudnya. Itulah hari kiamat itu nanti luar biasanya, nggak bisa ngelak kita. Sekarang boleh kita pegang-pegang badan awak, cuma lah nanti ini, ya. Sedangkan besi pun hancur, jam tepung di blender otak terus. Segala hal ihwan itu nanti sudah di blender gitu, hancur nanti kan. Baru dibentangkan padang mahsyar tuh. Seumpama mahsyar, padang mahsyar. Nah, posisi kita di mana sekarang? Dibentang berapa tahun kemudian baru turunkan turun hujan. Tumbuhlah manusia ini macam mana? Rumput. Pertumbuhan manusia itu balik. Benih-benih manusia ini. Posisi kita di mana? Sendirian, kumpul sama keluarga atau entah di mana? Nggak tahu lah kita ya. Udah rata. Itu bakal dialamin. Padang mahsyar. Kalau dalam kitab Aqidatul Najin, di padang mahsyar itu macam mana manusia? Satu kaki di atas 1000 kaki. Masalah mati nggak ada lagi ya dia. Sudah sampai habis kiamat, padang mahsyar mati nggak ada lagi. Itu yang ceritakan Nabi. Masih ada juga ada orang nggak percaya. Ini orang benar-benar bodoh, nggak pernah digunakan akalnya. Kalau masih ada orang nggak percaya, nggak beriman dengan Nabi, apa yang sampaikan Nabi betul-betul nggak digunakannya akalnya. Kenapa saya bilang itu? Ini semua yang kita rasakan sekarang ini. Nanti di akhir zaman kita Nabi 1442 tahun yang lalu bilang Nabi dah kan. Sekarang kita rasakan. Bahwa manusia itu nanti akan bicara di ujung tongkatnya, seluruh dunia dengar. Nggak masuk di akal ya. Zaman Nabi dulu bilang, nanti manusia itu di akhir zaman akan bicara di ujung tongkatnya, seluruh dunia dengar. Nah sekarang kita rasakan, dengar. Bahkan lebih hebat, gambarnya pun nampak ya. PAP aja kan, dengar semua, dengar. Besi terbang kata Nabi, nggak masuk di akal juga. Berapa ton bisa terbang loh? Terapung, besi terapung. Berapa ton pula kapal induk dia. Macam pulau berjalan, terapung. Jadi semua sudah sampaikan Nabi semua. Udah. Yang paling mengerikan sekarang, ini kalau kalian bukan disuruh terima aja ini. Nanti di akhir zaman, kapan? Sekarang ini. Akhir zaman bilangkan Nabi itu sekarang. Banyak manusia itu melahirkan tuannya. Banyak manusia itu melahirkan tuan. Udah ada sekarang apa banyak? Banyak nanti manusia itu melahirkan tuannya. Kenapa kok sesak napas kau? Orang yang melahirkan tuan tadi, istilahnya orang tua itu diatur anak, apa istilahnya terpaksa untuk menangkan anak fitnah. Maka pasti pakai ilmu semuanya. Maka ada
Mana tuannya? Anaknya mau pergi nonton sama suaminya, mak tahu ya anak-anak ini ya, kayak pergi nonton. Jadi tuan mah nggak ada itu. Kalau ada sesuatu keterangan yang kita baru dengar nggak pernah lihat, minta sama Allah, tunjukkan aku ya, aku mau tahu mana orang tua yang melahirkan tuannya itu. Udah, dilangkahkan kaki Allah Ta'ala, tak kaki saya ke rumah seorang orang kaya. Assalamualaikum, salam. Orang kaya udah, apa kabar? Langsung duduk. Cerita kami berbincang-bincang di ruang tamu. Nggak lama masuk dalam mobil, ten. Sudah pulang ya. Anakku udah pulang deh. Ketakutan deh sebenarnya. Oh inilah yang dibilang kan. Nanti orang melahirkan, nanti kita mulai kapan ya? Ketakutan, nggak boleh bersuara. Dan bisa anakku pulang. Sibuk dan ngejar pintu pagar, buka pintu pagar. Jadi ya, siapa yang jadi tuan sekarang? Jangan sampai itu ya. Diajar anak dari kecil diajar. Itu anak durhaka tuh gitu. Tengok imak anak-anak nih ya. Jangan. Udah capek ngurusnya, ngurusi anaknya lagi. Jadi kita sebagai orang tua kan harus tegas dalam menjadi anak. Jadi diajarkan dia itu sebelum dia balik itu kan ibadah, sholat, mengaji. Jadi kalau kita udah mengajar itu nanti saat apa nggak gitu lagi lah ya. Ya enggak lah, kalau memang sudah kita ajarkan. Pertanyaannya, apakah aku sudah selesai fardu ain? Itu mah dalam Al-Quran pun disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dulu selamatkan, dan ahlimu daripada kewajiban kita. Jangan beda enaknya waktu nikah. Begitu kita nikah, terletaklah hukum itu. Aku terima nih, kasih polan, mares polan, tunai. Terletaklah agama perempuan sama kita. Al-rijalu qawwamun 'alan nisa. Pendapat kita lah itu istri itu. Maka istri itu kalau berbuat salah kita kena. Kita buat salah, istri nggak kena. Banyak kali pertanyaan gua hasbi, tanya lah, jangan diam-diam aja. Kau tengok aja, bukan saya takut. Kalau anak udah selain ayahnya, mamanya kena juga. Kena lah. Sama anak itu. Iya, tingkah laku anak kan. Kena mamanya. Orang kewajiban dia ngajar. Sebenarnya paling banyak ngajar anak siapa? Mamanya apa ayahnya? Mamanya, karena dia di rumah, ayahnya kerja kan. Nyari nafkah. Mamanya lah. Nah, tugas kita sebagai suami bilang, nanti anakku tuh perhatikan itu ya. Baca, diajarkan tuh juz amma tuh. Semua yang diajarkan agama itu ya, kasih tahu gitu. Dan enggak, macam mana tata tertib makan ya. Diajarkan semuanya itu. Umur 7 tahun pisahkan, jangan satu tempat tidur. Kena sayang sama anak, biarkan. Anak sekarang jangan coba-coba. Nggak tidur dia itu. Nah, tugas kita itulah jaga. Udah. Tentang apa kita udah ngaji, kita kasih tahu sama istri. Terusnya dia nggak melakukan itu, kita didosain. Didosai. Orang lain istri. Kalau istri orang baru nggak berdosa kamu. Kalau istri orang saya tahu lah. Yang paling bahaya, udah nggak usah bertanya dulu lah. Biar ceritakan yang paling bahaya, sebab jangan usah bertanya lagi. Ada nanti suami itu dayus kata Nabi. Bukan gayus ya, dayus. Dayus kau tahu siapa? Nggak tahu juga, udah nggak apa-apa, nggak berdosa, nggak tahu. Dayus, apa dayus itu? Kalau saya jauh itu tidak cemburu bisa. Kalau istrinya dijamah sama orang. Nah, itu kita masalah dayus. Jadi dia jangankan masuk surga. Dayus ini mencoba surga pun tidak. Setelah suami yang dayus, dia nggak masuk surga, nyoba surga pun nggak. Suka deh dong istrinya buka aurat, suka segala macam ya. Dayus sama itu. Itu pun banyak juga perempuan enak aja laki-laki gitu. Nah, kita udah jadi laki-laki itu, enak aja perempuan ya. Awak yang kerja setengah mati kita terima duit ya, nah ya kan, sama dia yang ngumpulin. Sudah.
Jadi bukan enak-enak aja, tanggung jawab kita ada kok. Nah, mas mana Norman? Kok kenapa kok setegang kali, santai aja. Santai aja ngaji ini. Serahkan sama Allah Ta'ala aja semua. Kalau pantas aku di mana, datangkan anak ya Allah. Muncul pertanyaan, laki-laki apa perempuan? Apa pula jawaban kau? Saya malas aja orang lama-lama jawab lah. Kau kan pengen punya anak. Nah, laki-laki apa perempuan? Hah? Sama? Bagus dua aja sekalian. Kembar, iya kan? Itulah ada orang mau coba-coba ngatur Tuhan. Jadi udah dia berumah tangga. Ada seorang dokter nanya dia, kau macam mana rencana kau? Kami langsung apa nanti? Oh, nantilah dulu, rencanakan dulu betul-betul kapan buat punya anak. Setahun anak lahir kembar gitu. Kau bilang kau rencana tuh kembar, ya macam mana lah dok? Manusia diatur Allah Ta'ala, ya. Ya kan, heran kan? Berapa orang anak kau? 4. Laki-laki semua. Takut juga dia masih istrinya. Mau perempuan ya? Ya bikin lah kalau mau perempuan ya kan. Nanti laki-laki juga nangis ya kan. Terus aja sampai dapat anak laki-laki. Ya dapat perempuan. Selanjutnya serahkan sama Allah Ta'ala ya. Nah, gitu. Biar aja banyak anak. Kenapa rupanya? Bukan kita nanggung makan kok. Si Jal tuh ikut 9 anaknya. Peduli dari situ. Anak 1 gaji 3 juta. Anak 10 gaji 30 juta. Mana yang mau? Itu ngambil banding. Mana Hasbi? Saya jawab. Sama aja. Hah? Sama aja, Pak. Mana kena? 10 lah kata Bang Awang. Oh. Banyak anak banyak. Buat mana? Banyak anak banyak rezeki. Nggak salah itu. Bisa dibuktikan, bisa. Karena kajian jelas nyata bisa dibuktikan. Orang yang punya anak 2, berarti sama ayah emaknya berapa orang tuh? 4 kan? Orang yang punya anak 10 berapa orang tuh? 12. Tengok makan, berapa piring makannya? Kan 12 kan? Yang tadi 4, mana banyak rezekinya? 12. Dan rezeki bukan kita yang nanggung kok. Udah ulang-ulang saya sampaikan bahwa rezeki itu nyata-nyata memang dari Allah Ta'ala, bukan kita. Menurut adatnya kita, kalau nggak kerja makan apa? Kalau nggak makan bisa kenyang, itu hukum adat. Tapi ini enggak kok. Ini semua udah ngerasakan semuanya nih. Memang kaji ini mau diulang-ulang, biar duduk dia ya. Ya, apa Norman? Ada orang hamparan Perak, macam nggak tuh jual kelapa dia, anak lajang. Jual kelapa ke Berayat 50 gandeng. Udah berapa lama lah begitu, pas-pasannya untuk dia aja. Ngasih orang tua pun nggak bisa. Bilang deh sama maknya pula, mak aku kawin lah mak, aku mau kawin. Apa? Kawin pula? Kau bilang kau sendiri ya pun payah. Nggak peduli dia, kawin dia. Nah, kawin dia. Menurut adatnya berapa gandeng dibawa kelapa tuh? Tadi 50 gandeng, dia berumah tangga udah sekarang berdua deh udah. Berapa kelapa dibawanya? 100 seternya kan? Enggak, 50 juga dibawanya. Jalan juga? Jalan. Setahun lahir anak 1. Berapa kelapa dibawanya? 50 juga tetap. Kalau ada 150 kan? Enggak, 50 juga. Tahun kedua anak lahir lagi 1, 2, sampai 6 yang paling besar udah sekolah. Berapa kelapa jualnya? Tetap 50 juga. Kalau gitu nyata kan? Siapa kasih rezeki? Allah Ta'ala. Dah, apa lagi? Kau berapa orang anak? 3 ya kan? Cuma telur puyuh yang kau jual padahal. Telur puyuh itu kecil, Mama Batok mana besaran? 3. Nah kalau syasan nggak terikuti hawa. Jadi ikut syasan. Kalau diikuti nafsu memang enggak. Kalau diikuti iman insya Allah.
Makanya bertauhidlah betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Karena kajiannya jelas, nyata, bisa buktikan. Bukan kita nanggung rezeki ini. Allah Ta'ala nanggung rezeki. Rezeki kita benar Allah Ta'ala nanggung. Apalagi anak awak. Kita mau ikut campur, nggak bisa. Dan siratal mustaqim. Habis padang mahsyar dibentang Allah Ta'ala siratal mustaqim. Dan mizan, timbang. Ditimbang nanti mana banyak pahala sama dosa. Sama aja masuk surga, kekal selamanya. Sama aja beratan dosa sama pahala sama timbangannya, masuk surga. Itulah pemurahnya Allah Ta'ala itu. Sama aja timbangan. Enak ya? Sama aja timbangan itu masuk surga, kekal sama lamanya. Kalau nak cerita enak ya, coba timbang sekarang. Sebelum kita sampai sana, coba mana banyak pahala dosa yang kita kerjakan. Nah, pikirkanlah itu. Banyak-banyak istighfar lah. Atau yang satu hari ini aja, mana banyak pahala sama dosa. Tak usahlah seminggu yang lalu, sebulan lalu. Yang dulu lagi udah. Sekarang aja pun, satu hari ini, mana banyak pahala sama dosa. Udah Heri, makanya setan gepeng itu jangan kau pegang-pegang. Lanjut kau nanti dibantinya. Nggak ada net kau nggak apa-apa. Begitu kau buka, nampak lah ya kan. Si setan apa kan? Banyak setan di situ, banyak. Terhentilah kita situ. Mata merah, ngantuk ya kan. Mau ditinggalkan sayang ya kan. Tengok juga lah setannya dari situ. Berarti kita sendiri menyalimi diri kita kan. Nah udah. Timbangan sama aja timbang masuk surga, kekal selama-lamanya. Dan syafaat. Datanglah syafaat Rasul. Inilah untuk kita umat Nabi Muhammad ini. Nabi nggak senang deh, satu aja pun nggak masuk surga umat ini nggak suka Nabi. Maka Rasul dipikirkannya umatnya. Maka ketika dia mau wafat apa? Umati. Gimana umatku? Ya Jibril. Maka Jibril bertanya sama Allah, ya Allah, dia masih mikirkan umatnya. Nah, bilang sama dia, kata Allah Ta'ala. Ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dibuat 120 sab. Umat Nabi Muhammad 80 sab. Banyak itu kan? 120 sab dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa 40 sab. Itulah bagi-bagi orang. Umat Nabi Muhammad paling banyak kan? 180 sab. Itulah umat Nabi Muhammad. Nah, bilang sama kasihku itu, tahu tanah itu 2/3 masuk surga semua. Dibilang Jibril lah. Jadi Pak, itu orang-orang kafir tuh termasuk umat Nabi enggak? Iyalah, umat Nabi tapi kafir. Tapi kafir Pak. Nah. Memang di bawah Nabi. Nah. Nanti kalau bisa. Udah. Nabi dibilangkan 2/3 masuk surga kan banyak tuh kan? Nggak ketahuan Nabi kok. Banyak tuh Muhammad, kata Jibril. Banyak memang Jibril. Tapi kalau 2/3 masuk surga, yang 1/3-nya kemana? Neraka kan? Ada 2 tempat ya, kalau surga neraka. Nah, dulu lagi dia bilang, ya Allah, dia masih mikirkan umat dia yang 1/3 itu cemana. Nah, turunlah ayat itu. Bilang sama kasihku itu, mau seberapa besar dosanya, walau memenuhi langit dan bumi, kalau dia minta ampun, ku ampuni. Nah, kan kabar gembira nih, kita nggak minta ampun, salah siapa? Lah kita lah, tak ampun lah. Maka tiada sempat melainkan tobat, kita. Nggak akan datang pertolongan itu kecuali kita tobat, ngaku salah. Ngaku salah, kapan? Sekarang. Bayangkanlah balik yang lalu-lalu itu. Syafaat Nabi kan, apakah kita berselawat itu? Apakah kita berselawat itu bisa menambah timbangan? Bukan nambah timbangan. Syafaat Rasul itu pertolongan Nabi itu untuk orang yang berdosa-dosa besar. Kalau ini ngaji-ngaji ini nggak usah pun, kalau dosa-dosa kecil nggak usah minta ampun, diampuni Allah Ta'ala, udah kena sholat kan. Kalau orang nggak sholat itulah ruginya. Karena dari sholat satu ke sholat satu mengkiparkan dosa antara sholat itu. Belum wuduknya lagi. Itulah hebatnya Nabi Muhammad ini. Jadi seberapa besar dosa kita itu pun, nah, kalau minta ampun diampuni Allah Ta'ala. Dia pernah berdosa ya. Nah. Dan Kausar.
ada Kausar di Telaga Nabi, namanya Al-Kausar. Ini kalau ada orang yang dah tak bisa tidak lah, banyak kan dosa mesti masuk neraka aja. Kasih Nabi minum, lah sayang Nabi sama umat bisa minum. Kenapa kok diminumnya ini air Kausar ini nggak pernah haus? Nah. Dan surga dan neraka adanya. Maka orang beriman ini walau sebesar jarak sekalipun tetap masuk surga. Tapi tahankan dulu ya siksa kalau banyak kali dosa ya. Nah, maka sebelum kita sampai ke sana, taubatlah. Entah Allah Ta'ala ya. Nah, rukun iman yang keenam yang akan datang ya. Di sini kasih kita dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala